Karena kamu tidak mengerti, maka lenyaplah dengan kekosongan. Wanita bergaun biru itu meletakkan tangan kirinya. Pandangan kompleks di matanya berangsur-angsur menghilang. Mata Wang Lin menyusut saat dia merasakan tekanan turun padanya. Di bawah tekanan ini, ia menemukan bahwa energi asal di dalam tubuhnya sebenarnya terhalang. Angin puyuh hitam meraung di sekelilingnya dan kedua naga hitam di dalamnya menyerbu daun bunga lotus. Para naga meraung dan meniupkan angin dingin. Namun daun teratai tidak berhenti, ia bergerak lebih cepat. Retak di bawah kaki Wang Lin menjadi lebih besar dan angin dingin mengalir keluar dari sana. Pada saat ini, kedua naga hitam bertabrakan dengan daun. Terdengar ledakan keras saat salah satu naga hitam bergetar dan jatuh ke dalam gas hitam yang didorong ke belakang. Naga lainnya mengeluarkan udara dingin yang tidak melakukan apapun pada daun. Daun menyerap semuanya dan mengungkapkan sedikit cahaya hijau. Saat sinar hijau ini menyebar, tekanannya menjadi semakin kuat. Bahkan angin puyuh hitam hancur di bawah tekanan ini. Harta macam apa ini? Mata Wang Lin berbinar, lalu dia merentangkan tangannya dan berteriak, "Panggil hujan!" Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan mantra kedua yang dia pelajari dari Kaisar Surgawi Baifen. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, energi asal dunia tampaknya menjadi bergejolak oleh sepasang tangan besar dan dengan cepat berkumpul. Lapisan tipis kabut air muncul di depan Wang Lin. Tangannya membentang, dan seolah-olah kehidupan baru telah disuntikkan ke kabut hitam. Segera membentuk pusaran di sekitar Wang Lin dan berputar dengan cepat. Tetesan hujan terus terbentuk sementara energi asal dari dunia berkumpul di dalam gas hitam. Sepotong energi asal surgawi keluar dari tubuh Wang Lin untuk berkomunikasi dengan dunia. Dalam sekejap mata, puluhan ribu tetes hujan terbentuk di pusaran hitam di sekitar Wang Lin. Setiap tetes mengandung sejumlah besar kekuatan. Ada seuntai energi surgawi di dalam pusaran ini, yang membuat Wang Lin terlihat seperti surgawi. Lengannya terentang saat ia melayang di antara bintang-bintang. Angin hitam di sekelilingnya berputar cepat saat tetesan hujan terbentuk dan melayang di sekitarnya. Tetesan hujan itu seperti kristal, itu terlihat sangat cantik dari jauh. Tepat pada saat ini, Wang Lin melambaikan tangannya. Dengan dia sebagai pusat, pusaran itu bergetar dan berputar terbalik. Ada gemuruh saat naik ke udara. Itu tampak seperti pusaran 1000 kaki yang naik ke udara untuk terhubung dengan surga. Gemuruh berlanjut saat pusaran menarik Wang Lin. Orang hanya bisa melihat sekilas sosok Wang Lin. Saat pusaran naik, 10.000 tetes hujan mengalir deras. Mereka bersiul di udara seolah-olah bumi telah menjadi langit. Hujan lahir dari bumi dan kemudian kembali ke langit, dan kemudian mati di ujung langit. Ada tanda-tanda niat guntur di mata Wang Lin, tapi dia menekannya. Tidak perlu mengekspos kultivasinya yang sebenarnya di sini. Pusaran dan 10.000 tetes hujan langsung menekan daun bunga lotus. Pusaran itu pertama-tama ditutup di atas daun bunga lotus, membuatnya bergetar. Kemudian 10.000 tetes hujan jatuh di atas daun. Suara tetesan hujan yang mengenai daun bergema dan daun itu runtuh. Dampak yang disebabkan oleh jatuhnya daun itu tersebar oleh pusaran dan tetesan hujan. Tekanan pada Wang Lin menghilang, lalu tangannya membentuk segel dan dia menunjuk wanita bergaun biru. Pusaran dan tetesan hujan yang dibentuk oleh mantra disapu oleh Wang Lin dan menyerbu wanita bergaun biru itu. Tepat pada saat ini iblis hitam yang jelas kalah melawan dewa darah dan orang berdarah, dengan cepat melarikan diri. Dalam sekejap, dia menyerang langsung ke Wang Lin. Mata Wang Lin menyala dan dia mundur tanpa ragu. Meskipun dia berusaha membunuh wanita ini, dia tidak benar-benar mencoba untuk membunuhnya. Dia hanya harus membuatnya terlihat seperti dia, Su Mu, berusaha selama pertempuran ini. Selain itu, dengan prestasi sebelumnya, semua yang lain bisa dilewati. Saat dia mundur, rasa dingin melintas di mata wanita bergaun biru. Tangannya menunjuk ke bunga lotus 7 daun, menyebabkan lotus ilusi muncul dan sepenuhnya memblokir mantra Wang Lin. Dia melihat ke medan perang. Aliansi saat ini dalam situasi yang tidak menguntungkan. Namun dia tidak panik, karena dia tahu ini bukan pertempuran yang sebenarnya. Ini hanyalah awal. Mengangkat tangannya, dia membentuk segel, menunjuk ke kekosongan, dan dengan lembut berkata, "Tolong bantu, alam penjara mayat." Setelah dia berbicara, formasi raksasa muncul di depannya. Formasi ini tergantung terbalik dan berputar dengan cepat. Gas ungu kehitaman mengalir keluar dan rantai ungu jatuh dari dalam formasi. Ada seorang kultivator Alhiven di bawahnya yang tidak menghindar cukup cepat dan terkena rantai. Tubuhnya segera runtuh dan jiwa asalnya terperangkap oleh rantai. Dari kejauhan, orang bisa melihat bahwa jiwa asal kultivator tampaknya terjebak pada rantai. Tidak peduli berapa banyak dia berjuang, dia tidak bisa melarikan diri. Rantai lain keluar dari formasi dan menggantung di sana. Satu demi satu, rantai itu jatuh dan setelah beberapa saat ada lebih dari 100 rantai menyapu daerah itu. Tepat pada saat ini, raungan datang dari formasi. Suara ini dipenuhi dengan perasaan tercabik-cabik. Seseorang keluar dari formasi. Saat orang itu berjalan keluar, bau mayat membusuk memenuhi daerah itu. Orang ini tingginya 100 kaki dan benar-benar ungu. Ini adalah mayat. Mayat ini memiliki sejumlah besar rantai yang melilitnya.
Rantai yang menggantung sebelumnya adalah rantai yang melilit mayatnya. Mayat ini tidak terbentuk secara alami tetapi dimurnikan dari sisa-sisa tak terhitung dengan mantra. Di aliansi, itu disebut sebagai mayat yang dimurnikan. Objek ini dibentuk secara alami oleh alam penjara mayat, dengan mayat sekte menyediakan mayat. Selama puluhan ribu tahun, hanya ada 18 buatan. Setiap mayat memiliki kultivasi yang setara dengan kultivator Nirvana Scryer tahap akhir. Mayat halus pertama yang muncul mengguncang rantai di tubuhnya dan menderu. Raungan ini bisa menembus tubuh dan secara langsung memengaruhi jiwa asal. Saat mayat yang dimurnikan meraung, ia menyerbu sekelompok kultivator dan melambaikan rantai. Rantai itu menjadi harta paling sengit. Saat menyapu daerah itu, ia menciptakan embusan angin. Sejumlah besar kultivator tidak kuat dan dipaksa mundur. Pada saat ini, mayat halus keluar dari formasi. Sambil membiarkan raungan, itu melesat ke medan perang. Saat mayat-mayat yang dimurnikan berjalan satu persatu, situasi di medan perang mulai berbalik. Ini terutama saat 3 mayat halus keluar. Mereka tidak memancarkan cahaya ungu, 2 di antaranya bersinar perak dan emas. 2 mayat perak halus adalah pria dan wanita. Meskipun mereka memiliki ekspresi lamban, tubuh mereka adalah ukuran tubuh orang normal dan mereka mengenakan kemeja perak. Masih ada rantai di sekitarnya, tetapi hanya 2. Saat mereka muncul, mereka mengeluarkan tekanan dari kultivator Nirvana Cleanser tahap awal. Mayat halus terakhir bahkan tidak bisa digambarkan sebagai mayat. Dia berusia parubaya dan mengenakan jubah naga. Dia seperti seorang kaisar fana. Tidak ada rantai di sekitarnya, dia hanya memiliki 5 jimat kuning di kepalanya. Ada semburan petir yang membentuk hubungan dekat antara jimat. Aura 5 elemen itu berasal dari tubuhnya. Saat Wang Lin melihat pria itu, dia langsung memikirkan 5 elemen dan pertama kali dia bertemu Hongdi. Tubuh roh 5 elemen. Wang Lin mundur lebih cepat. Dia tahu bahwa dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa memainkan peran besar dalam pertempuran besar antara 2 sistem bintang. Inilah mengapa dia bertindak dengan pertahanan diri sebagai tujuan dari awal. Jika ada prestasi, dia akan mengambilnya. Jika tidak ada, maka dia akan fokus untuk tetap hidup. Aku tidak tahu di mana senior King Sui berada, tapi aku percaya dia berada di dekatnya. Wang Lin terus mundur, tetapi wanita bergaun biru itu tidak berniat membiarkan Wang Lin pergi. Dia menunjuk dengan tangan dan mayat biasa yang halus menatap Wang Lin dan mengejarnya. Ekspresi Wang Lin menjadi suram. Jika dia menghadapi Nirvana Scryer tahap menengah dengan tubuh dan mantranya saat ini, dia bisa menang. Namun saat menghadapi tahap akhir Nirvana Scryer, ia harus menggunakan semua kemampuannya untuk kesempatan menang, dan ada banyak variabel. Namun tidak bijaksana untuk menggunakan semua kemampuannya dalam pertempuran besar ini. Juga, jika dia terluka, dia akan segera berada dalam situasi berbahaya. Rencana Wang Lin adalah untuk menemukan kesempatan selama kekacauan dan memasuki Mungazer tanpa disadari. Kemudian dia akan mengambil kesempatan untuk mencuri kuasa warisan anak dewa kuno. Saat dia mundur, mayat yang halus mengejarnya. Mayat halus mengayunkan rantai, memaksa membuka jalan ke Wang Lin. Ada kilatan kedinginan yang datang di mata Wang Lin saat dia bergerak lebih dekat ke Mungazer. Raungan menguar berasal dari Mungazer. Wang Lin tidak percaya bahwa hanya para kultivator aliansi yang bisa menjebak Mungazer. Setelah Mungazer marah, semuanya akan runtuh. Formasi penyegelan ini tidak bisa menyegel Mungazer. Beberapa saat kemudian, Wang Lin mendekati cangkang hitam yang menjebak Mungazer. Leluhur keluarga Sengong memimpin para kultivator untuk terus menyerang cangkang hitam. Pendekatan Wang Lin tidak menarik perhatian orang-orang ini. Mayat halus terus mengejar Wang Lin dan semakin dekat. Itu melemparkan salah satu rantai di sekitarnya setelah Wang Lin, dan suara rantai bersiul di udara memasuki telinga Wang Lin. Mata Wang Lin memiliki kilatan dingin. Dia sangat tenang saat dia dengan cepat mundur dan menyentuh cangkang hitam yang menyegel Mungazer. Saat dia menyentuh cangkang itu, dia melepaskan sepotong aura dewa kuno ke dalamnya. Tepat pada saat ini, Mungazer di dalam cangkang memperhatikan aura dewa kuno secara naluriah dan menjadi gila. Raungan Mungazer ini sangat menggetarkan hati. Kemarahan Mungazer seperti jari dewa kuno. Semakin marah, semakin kuat mantra ini. Gemuruh datang dari retakan yang tak terhitung muncul. Dalam sekejap, cangkang hitam runtuh. Saat itu runtuh, jari dewa kuno kasar mencuat keluar. Mungazer menggunakan mantra yang tak tertandingi di wilayah utara untuk pertama kalinya. Mantra ini dipicu oleh amarahnya dan memungkinkan para kultivator untuk merasakan kekuatannya yang tak terbayangkan. Jika beberapa orang meremehkan Mungazer tidak menganggapnya cukup sebagai ancaman, mereka membuang semua ide itu dari pikiran mereka saat segel itu runtuh. Satu-satunya yang tersisa adalah kejutan dari jiwa mereka. Pada saat ini sejumlah besar retakan muncul di cangkang hitam di sekitar Mungazer. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya dikirim bersiul ke segala arah. Fragmen kulit hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan dampak yang kuat. Beberapa kultivator tidak menghindar cukup cepat dan terkena fragmen. Mereka batuk darah dan tubuh mereka runtuh. Bahkan jiwa asal mereka tidak dapat melarikan diri. Bahkan ada beberapa orang yang terkena tepian fragmen, dan tubuh terbelah dua.
Kabut darah memenuhi area itu, menciptakan pemandangan yang mengejutkan. Semua ini menyebabkan lingkungan menjadi hening sejenak, seolah setiap tatapan terfokus pada tempat ini. Namun dalam keheningan ini, raungan dari zaman kuno datang dari dalam cangkang hitam. Raungan ini sangat dekat dengan raungan dewa kuno. Tampaknya menembus waktu itu sendiri, seolah-olah itu selalu ada di sana. Raungan ini dipenuhi dengan kekuatan tanpa akhir. Jari dewa kuno terbang keluar. Mustahil untuk menggambarkan kekuatan dan tontonan jari dewa kuno. Hanya bisa dikatakan bahwa dunia akan runtuh di bawah jari itu. Tidak ada kekuatan yang bisa menahan kekuatan jari ini. Semuanya akan binasa di bawah kuasa jari itu. Mayat halus yang menyapu Wang Lin tercengang. Ada saat singkat kekosongan di benaknya, dan itu menimbang konsekuensi dari menghadapi jari dewa kuno. Saat jari dewa kuno menyerbu, itu mendarat di mayat halus. Saat suara letusan bergema, rantai pada mayat yang halus semua runtuh. Sejumlah besar darah hitam didorong keluar dari belakang tubuhnya karena kekuatan yang tak ada habisnya ini. Seluruh tubuhnya tampaknya telah ditarik mundur dan kulitnya yang ungu segera mulai menghilang. Dalam sekejap mata, seolah-olah itu telah dikuliti oleh seseorang. Setelah itu, semua tulang dan dagingnya hancur dan akhirnya, mayat halus itu meledak. Meskipun urutan kejadian ini terdengar lambat, hanya butuh beberapa napas waktu. Jari dewa kuno tidak berhenti dan tanpa ampun menekan ke depan. Wang Lin sudah mundur beberapa saat sebelumnya. Matanya berbinar, dan saat dia melihat, dia merasa seolah-olah ada dewa kuno yang gigih di belakang jari itu. Lengan tebal dewa kuno orang dewasa mendorong jari ke depan dalam gelombang kehancuran yang tak ada habisnya. Tubuh Mungazer mengikuti setelah jari dewa kuno dan bergegas keluar dengan tentakel. Sejumlah besar kabut menyebar dari tubuhnya yang oval dan mata yang galak bertemu mata Wang Lin. Saat tatapan mereka bertemu, Wang Lin merasa ada sesuatu yang salah. Mata Mungazer ini sangat jernih, tanpa sedikit pun kebingungan. Wang Lin memiliki perasaan bahwa saat dia melihat Mungazer, itu menatapnya. Mungazer membebaskan diri dan memberi para kultivator Alhiven dorongan moral yang besar. Pertempuran ini penuh dengan tikungan dan belokan. Terkadang aliansi memegang kendali dan terkadang Alhiven memiliki keuntungan. Pada saat ini Mungazer muncul kembali, dan tekanan yang diberikannya mengguncang bintang-bintang. Jari dewa kuno tidak menghilang dan terus bergerak maju dengan sangat cepat. Semua kultivator yang sebelum meledak dan mati sebelum bahkan mendekati mereka. Wang Lin telah menghabiskan hidupnya dalam pembantaian, tetapi jumlah kematian yang terjadi selama perang ini jauh lebih banyak daripada semua orang yang telah dia bunuh. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin mengalami perang seperti ini. Pertempuran antara planet Suzaku dan klan abadi benar-benar tidak berarti dibandingkan dengan ini. Situasi berbalik. Jari dewa kuno melesat melalui ruang angkasa, dan semua kultivator sebelum runtuh, bahkan tidak bisa memperlambatnya. Jari dewa kuno menyapu menuju iblis hitam. Ekspresi iblis hitam dari aliansi berubah. Saat jari dewa kuno mendekat, dia mengepalkan giginya dan mengeluarkan kabut hitam sementara tangannya membentuk segel. Kabut hitam segera berubah menjadi krain hitam raksasa. Krain hitam ini memegang daun hitam di mulutnya. Saat itu muncul, ia menjatuhkan daun dan daun itu mulai tumbuh sangat cepat. Hampir dalam sekejap, daun ini tingginya lebih dari 10.000 kaki dan menyebar ke samping, menciptakan penghalang. Jari dewa kuno mendekat dan bertabrakan dengan daun. Ada suara berderak dan kemudian daun itu runtuh menjadi untayan gas hitam. Wajah iblis hitam berubah pucat dan dia batuk darah dan mundur. Namun tangannya meraih kekosongan dan sebuah ukiran kayu muncul di genggamannya. Ukiran kayu ini sangat aneh. Itu adalah seseorang dengan tangan terlipat yang dikelilingi oleh tanaman. Tidak mungkin melihat wajahnya karena ditutupi oleh tanaman. Saat ukiran kayu diambil, iblis hitam melemparnya tanpa ragu. Sinar hitam yang bisa melahap semua cahaya datang dari ukiran. Seolah ukiran itu mulai hidup, dan tanaman mulai bergerak. Tumbuhan dibebankan langsung dari ukiran kayu. Saat tanaman mati, 5 bunga hitam sepanjang 1000 kaki muncul dari kehampaan. 5 bunga hitam ini memancarkan aura aneh. Salah satu bunga diarahkan ke jari dewa kuno. Pusat bunga itu terbuka seperti mulut dan mengeluarkan energi yang sangat dingin. Keempat bunga yang tersisa membuka mulut dan meludahkan sejumlah besar gas hitam. Pada saat yang sama, mata ukiran kayu bersinar merah, membuatnya tampak menjadi hidup. Itu membuka lengannya. Itu kemudian bergegas ke gas hitam dan langsung menempel ke jari dewa kuno. Garis hitam datang dari tubuhnya dan segera menyebar ke jari dewa kuno. Wang Lin melihat adegan ini dari kejauhan dan menyeringai. Jika jari dewa kuno bisa hancur dengan mudah, maka para kultivator Alhiven tidak akan menghabiskan begitu banyak upaya untuk membawa Mungazer ke sini. Mungazer ini bisa dianggap sebagai senjata paling kuat yang telah siapkan untuk perang ini. Tatapan Wang Lin menyapu dan mendarat di kayu raksasa di kejauhan. Aku ragu pengisian maju adalah satunya hal yang bisa dilakukan kayu. Setelah berdiri begitu lama, aku merasa ada sesuatu yang lain di dalam. Ratusan pikiran melintas di benaknya. Pertempuran antara dua sistem bintang telah memperluas cakrawala tanpa henti. Semua ini sangat penting baginya.
Setelah semua, waktu kultivasinya terlalu singkat dibandingkan dengan tuan-tuan tua ini, jadi dia kurang berpengetahuan daripada mereka. Pertempuran hebat ini seperti tampilan mantra dan harta sihir. Wang Lin telah menyerap semua informasi ini dan juga belajar tentang kekuatan Nirvana Cleanser dan Nirvana Shatterer. Jika perang ini tidak ada, akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk mempelajari ini. Pada saat ini, sama seperti iblis hitam menggunakan harta untuk menghentikan jari dewa kuno, di sisi aliansi, 10 mayat yang tersisa mengeluarkan raungan dan menyerang. 2 mayat perak bergerak lebih cepat dari yang lain. Namun bahkan dengan mereka semua digabungkan, itu masih tidak cukup untuk dibandingkan dengan jari dewa kuno. Saat Mungazer menyerbu, itu mengeluarkan raungan lain. Raungannya begitu kuat sehingga mengguncang seluruh ruang. Mereka yang kultivasinya kurang harus menghindari, atau akan terluka parah. Raungan Mungazer hanya raungan bagi orang lain, tetapi saat mendarat di telinga Wang Lin, itu memiliki arti yang sama sekali berbeda. Ekspresi Wang Lin berubah dan tangannya bergerak tanpa ragu untuk meletakkan batasan yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Tungku dewa kuno muncul di sekelilingnya dan dia dengan cepat mundur. Begitu dia mundur, raungan Mungazer menyebabkan jari dewa kuno yang iblis hitam dan mayat-mayat halus hadapi meledak. Mustahil untuk menjelaskan ledakan jari dewa kuno. Segala sesuatu dalam jarak 5.000 km tampaknya langsung robek. Jeritan datang dari sejumlah besar kultivator karena mereka langsung tersedot ke celah dan menghilang tanpa jejak. Banyak kultivator panik dan mundur ketakutan. Mereka hanya membenci diri sendiri karena terlalu lambat. Mungazer adalah satu-satunya yang tidak rusak sama sekali. Ia maju dan tentakelnya menyapu untuk memulai pembantaian. Adapun iblis hitam yang berada di pusat ledakan, ia batuk darah dan didorong mundur. Dia belum pernah berada dalam kondisi menyedihkan dalam kultivasi selama puluhan ribu tahun. Tubuhnya rusak parah dan berada di ambang kehancuran. Saat ini dia dipenuhi dengan kejutan. Selama hidupnya berkultivasi, dia belum pernah menemukan binatang yang begitu kuat. Setelah batuk darah, dia melarikan diri dengan panik, seolah-olah dia kehabisan akal. Adapun selusin mayat halus, selain dari mayat perak, sisanya tidak mampu menolak jari dewa kuno sama sekali. Mereka telah meledak menjadi tumpukan daging dan darah saat dihisap ke dalam kehampaan. Bahkan kedua mayat perak itu terlempar ke belakang, dan rantai di tubuh mereka runtuh saat mereka mengeluarkan darah hitam. Mayat wanita cantik sebenarnya diarahkan langsung ke Wang Lin. Harta karun semacam ini adalah sesuatu yang seharusnya menjadi milikku. Mata Wang Lin menyala saat dia melihat tidak hanya pada mayat wanita tetapi juga pada ukiran kayu yang setengah rusak.